Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Metalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas UTS, yaitu menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah, khususnya tentang pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara, subjek pengelola, hingga paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita bersama mengenai pentingnya pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa keuangan negara bukan hanya yang ada di kas negara, tetapi juga mencakup seluruh kekayaan negara, pendapatan negara, pengeluaran negara, serta kewajiban negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Contohnya adalah penerimaan pajak, pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji pegawai negeri, dan pengelolaan aset negara seperti tanah dan gedung pemerintah. Selanjutnya, terdapat beberapa unsur penting dalam keuangan negara. Yang pertama adalah objek keuangan negara, yaitu segala sesuatu yang menjadi sasaran pengelolaan keuangan negara, seperti pajak, retribusi, hibah belanja negara, serta aset milik pemerintah. Yang kedua adalah subjek keuangan negara, yaitu pihak-pihak yang berwenang dalam mengelola keuangan negara seperti Presiden, Menteri Keuangan, Kementerian atau lembaga negara, pemerintah daerah, dan bendahara negara. Kemudian, proses terbentuknya keuangan berasal dari berbagai sumber, seperti penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah, pengelolaan kekayaan negara, serta pinjaman pemerintah. Adapun tujuan keuangan negara adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan nasional, serta menjaga stabilitas ekonomi negara. Ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sangat luas. Di dalamnya meliputi hak negara yang memungut pajak, kewajiban negara dalam memberikan pelayanan publik, seluruh penerimaan negara dan daerah, seluruh pengeluaran negara dan daerah, serta kekayaan negara yang dikelola sendiri maupun oleh pihak lain. Dengan kata lain, semua bentuk kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran yang berhubungan dengan kepentingan negara termasuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara. Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah penerimaan negara, yaitu seluruh uang yang masuk ke kas negara seperti pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, bea masuk, hibah, dan penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua adalah pengeluaran negara, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan jalan, pembantuan sosial, gaji pegawai negeri, dan biaya pendidikan. Yang ketiga adalah pembiayaan negara, yaitu transaksi yang dilakukan untuk menutup defisit anggaran atau mengelola surplus anggaran, misalnya melalui pinjaman pemerintah atau penerbitan obligasi negara. Keuangan negara juga memiliki beberapa bidang utama, yaitu bidang fiskal, moneter, kekayaan negara, dan pembendaharaan. Bidang fiskal berkaitan dengan kebijakan pajak dan pengeluaran negara. Bidang moneter berkaitan dengan kestabilan nilai uang, inflasi, dan kebijakan suku bunga. Bidang kekayaan negara berkaitan dengan pengelolaan aset milik negara. Sedangkan bidang pembendaharaan berkaitan dengan pengelolaan kas negara, pencairan dana, dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan negara, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian, kewenangan tersebut didelegasikan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara. Selanjutnya, Menteri atau pimpinan lembaga menjadi pengguna anggaran di instansi masing-masing. Di tingkat daerah, pengelola keuangan dilakukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota yang kemudian diteruskan kepada
Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Bendahara. Kebijakan moneter di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian mengalami beberapa perubahan. Melalui undang-undang ini, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan moneter, menjaga kestabilan nilai rupiah, serta mengatur sistem pembayaran agar perekonomian tetap stabil. Hubungan antar subjek pengelola keuangan negara bersifat hierarkis, dimulai dari presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, lalu menteri keuangan, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, hingga bendahara yang menjalankan administrasi keuangan. Seluruh proses tersebut diawasi oleh lembaga pengawas seperti BPK agar pengelolaan keuangan negara tetap akuntabel dan sesuai aturan. Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Artinya, pengelolaan keuangan negara harus terbuka kepada masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan menggunakan anggaran secara hemat dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan sistem digital seperti budgeting dan audit agar pengelolaan keuangan menjadi lebih modern dan bebas dari penyimpangan. Demikian penjelasan saya mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dapat disimpulkan bahwa keuangan negara merupakan unsur penting dalam menjalankan pemerintah dan pembangunan, sehingga harus dikelola secara baik, transparan, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.